Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 1 Mei 2022, Minggu Paskah ketiga. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yang hadir saat itu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Yesus yang lain. Sejak Yesus wafat, para murid kehilangan harapan. Guru yang mereka banggakan sudah tidak ada lagi. Dia menderita, disalibkan dan wafat. Maka dilakukan para murid adalah kembali pada rutinitas mereka, pekerjaan awal mereka yakni nelayan. Petrus dan kawan-kawan melanjutkan pekerjaan pokok mereka. Diceritakan dalam Injil, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka juga kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Lalu Yesus memanggil dan menanyakan apakah mereka mempunyai lauk pauk. Mereka jujur mengatakan tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Kata-kata ini menarik. Ia memberi janji bahwa mereka akan mendapatkan ikan. Mereka akan memperoleh ikan. Para murid taat dan patuh pada perintah Yesus walaupun mereka tidak tahu itu Yesus. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Selanjutnya Yohanes mengatakan, "Itu Tuhan." Saudaraku terkasih, di saat para murid kehilangan sang guru, mereka kembali pada rutinitas mereka, pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Tapi mereka gagal. Di saat mereka semalaman tidak mendapatkan ikan, Yesus hadir di tengah para muridnya. Kisah penampakan Yesus di Danau Tiberias memberi pesan penting untuk kita, bahwa Yesus itu orang yang peduli dengan para muridnya. Yesus akan menyertai para muridnya sampai selamanya. Walaupun para murid sudah mengalami kehilangan harapan, tapi Yesus tetap mencintai mereka, menyertai mereka. Selain itu, Injil menegaskan bahwa Yesus akan selalu menyertai para muridnya. Ada hal yang menarik yang bisa kita renungkan pada hari ini, yakni ketaatan para murid. Dikala para murid taat pada perintah Yesus, yakni pada saat Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan, mereka mendapatkan hasil yang begitu memuaskan. Bahkan mereka kesulitan menarik jala mereka karena banyaknya ikan. Apa yang mau dikatakan penginjil untuk kita lewat kisah ini? Injil mau mengatakan pada kita, dikala kita mengandalkan kemampuan kita, menyombongkan kebisaan kita, lalu mengabaikan Tuhan, saya pastikan semuanya akan sia-sia. Petrus seorang nelayan yang handal, yang tahu bagaimana menjala dengan baik, semalaman tidak mendapat ikan. Tapi pada saat Petrus menjalani perintah Tuhan untuk menebarkan jala, dia mendapatkan ikan yang banyak. Ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam Injil hari ini. Pertama, selalu percaya bahwa Yesus akan selalu menyertai kita. Apapun situasi kita, saudaraku terkasih, jangan pernah ragu bahwa Yesus akan selalu menyertai kita, mendampingi kita. Dalam situasi gagal, dalam situasi sukacita, dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Yang kedua, kita belajar dari Petrus dan kawan-kawannya untuk selalu menjadikan orang beriman itu orang yang taat dan setia pada perintah Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh menjalani apa yang dimaui Tuhan, yakinlah semuanya akan menjadi indah. Persoalan kita adalah persoalan karena kita selalu mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita dan mengabaikan Tuhan. Maka kisah Petrus dan kawan-kawan yang taat pada perintah Tuhan hendaknya menjadi contoh bagi kita. Maka ada pertanyaan besar untuk kita, apakah kita termasuk pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan ataukah tidak? Apakah kita termasuk pribadi yang selalu taat pada perintahnya ataukah tidak? Inilah yang bisa menentukan jawaban hidup beriman kita.
Saya cuma ingin mengajak saudaraku terkasih, jadilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan membangun hidup untuk selalu percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Yakinlah, kalau kita taat pada Tuhan, berserah diri pada Tuhan, selalu ada hal indah dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.